Chapter 1, Ledakan Tarif, Awal dari Kekacauan. Amerika Serikat di bawah Presiden Trump resmi menaikkan tarif hingga 245% terhadap barang dari Cina. Mobil listrik, chip, hingga panel surya. Cina tak tinggal diam. 1. Mereka membatalkan pembelian pesawat Boeing senilai lebih dari 300 triliun rupiah atau sejumlah 200 pesawat. 2. Menghentikan ekspor logam tanah jarang, bahan vital untuk industri teknologi dan pertahanan Amerika. 3. WTO melaporkan penurunan perdagangan Amerika versus China hingga 80%. 4. IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan global jadi 2,2%. Dunia langsung gemetar. Investor panik. Negara-negara mulai bersiap menghadapi resesi global. Chapter 2. Sekutu Amerika pun sekarang jadi musuh. Dampaknya menyebar. Kanada, sekutu dekat Amerika, membalas tarif Trump dengan 1. Menutup jalan tol bagi truk-truk Amerika yang menuju Alaska. 2. Embargo minuman keras dari Amerika. 3. Pelambatan rantai pasok di perbatasan. Jerman dan Jepang juga mulai menarik diri dan mempertanyakan kepemimpinan ekonomi Amerika. Amerika makin terisolasi. Bahkan teman dekatnya pun mulai menjauh. Chapter 3, Elon Musk and Harvard melawan. Elon Musk melakukan panggilan pribadi ke presiden. Sementara itu, Harvard University menolak permintaan Trump untuk melakukan audit ideologis terhadap staf dan mahasiswa. Trump mengancam akan mencabut dana pendidikan federal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Harvard pun menggugat. 200 lebih universitas juga ikut bergabung. Pendidikan pun kini masuk dalam medan perang konflik dalam negeri. Chapter 4, Alarm dari Bank Sentral Amerika. Ketua Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, memperingatkan, 1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika 2025 turun ke 1,7%. 2. Inflasi naik jadi 2,7%. 3. Saham teknologi anjlok. 4. Nvidia kehilangan lebih dari 80 triliun karena larangan ekspor chip AI ke Cina. Chapter 5. Apakah tarif ini menguntungkan pasar Amerika? Kenyataan pahitnya, 1. Harga di Walmart dan Target naik. 2. Pabrik-pabrik Amerika terhimpit biaya dan kehilangan pasar ekspor. 3. Petani kehilangan kontrak ekspor ke Cina. 4. Wall Street berdarah. 5. Bahkan industri baja dan minyak yang harusnya untung mulai mengeluh. Bukan menyelamatkan pasar Amerika. Kebijakan ini sedang menghancurkannya. Chapter 6, Dolar Amerika mulai goyah. Dolar Amerika dulu raja dunia. Sekarang, kepercayaan mulai runtuh. 1. BRICS mulai transisi ke mata uang alternatif. 2. Cina dan Arab Saudi menggunakan yuan untuk jual beli minyak. 3. Bank-bank sentral dunia menambah cadangan emas. 4. Obligasi Amerika makin sepi peminat, bahkan investor dalam negeri mulai ragu. Dan di dalam negeri, 1. Polarisasi politik memuncak. 2. Lembaga negara ditekan. 3. Biaya hidup melonjak. 4. Protes sosial mulai tumbuh. Chapter 7, Indonesia di persimpangan dunia. Ketika dunia berperang, Indonesia bisa jadi rebutan. 1. Amerika ingin memperkuat hubungan. 2. Cina juga ingin menjaga pengaruh. 3. Indonesia kaya akan nikel dan logam penting. 4. Jadi pusat digital terbesar di Asia Tenggara. Mungkin ini bisa jadi solusi terbaik untuk Indonesia. 1. Negosiasikan perjanjian yang setara dan menguntungkan kedua negara. 2. Wajibkan perusahaan asing untuk transfer teknologi, bukan cuma investasi di Indonesia. 3. Membantu bangun industri hilirisasi seperti baterai EV. 4. Memperkuat posisi di BRICS dan ASEAN. 5. Jangan jadi pasar buangan atau korban perang dagang. Final chapter, 1 orang. Dampaknya global. Semua dimulai dari perang tarif. Dunia tidak sedang menonton perang dagang. Dunia sedang menyaksikan ulang susunan kekuatan global. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang akan memimpin babak selanjutnya? Perang dagang Amerika-Cina memburuk. Indonesia harus ambil kesempatan. Let's get Indonesia Trending subscribe untuk video edukasi ekonomi dan geopolitik lainnya.